Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pada siang hari ini kita akan mengupas pemikiran seorang filsuf, bisa kita sebut juga beliau matematikawan atau ilmuwan. Filsuf ini bernama René Descartes, yaitu filsuf dari Prancis. Jadi ada pemikirannya ini unik sekali, sering kita alami, tapi tidak kita sadari. Bagaimana kelanjutannya ya kita dengarkan nanti, kita ikuti pemaparan materinya ya. Baik, René Descartes ini adalah seorang filsuf yang berasal dari Prancis. Beliau lahir 31 Maret 1596 Masehi dan meninggal pada 11 Februari. Dia hidup berarti sekitar 54 tahun. Jadi latar belakangnya beliau ini merupakan seorang filsuf yang berasal dari Prancis. Selain beliau ini adalah seorang filsuf, beliau juga merupakan seorang matematikawan dan juga merupakan seorang ilmuwan. Jadi pemikirannya itu masuk di berbagai bidang. Nah, tentu apa pemikiran beliau? Nah, mari kita masuk satu persatu mengikuti slide. Jadi yang paling familiar dan paling terkenal dari pemikiran René Descartes ini adalah epistemologi form rules. Jadi ada 4 aturan. Jadi ketika dia ingin mengetahui sebuah eksistensi sebuah kebenaran, jadi ini dia ceritanya ingin mencari sebuah kebenaran yang paling benar. Jadi banyak orang itu bilang bahwa ini adalah benar, tetapi belum tentu benar. Ternyata cuma gosip. Pernah nggak kalian mendapatkan kabar, kalian pikir itu benar, tapi setelah lama-lama ditelusuri ternyata cuma gosip? Ada yang pernah? Sering ya? Oke. Supaya kalian tidak terjebak pada gosip-gosip murahan, nah mari kita belajar dari pemikiran René Descartes. Oke, yang pertama, aturan pertama dari René Descartes ini adalah jangan percaya apapun sampai terbukti kebenarannya. Jadi tentu teman-teman pernah bilang misalnya sama namanya Mini mungkin pernah dengar ada teman yang bilang, pacar kamu itu boncengan sama cewek lain, misalnya ya. Atau pernah yang ada seperti itu? Ada yang pernah? Siapa yang pernah? Angkat tangan. Siapa yang pernah dengar kabar ini dari orang? Ya, angkat tangan. Yang cowok juga siapa? Ayo siapa? Saya tidak pernah ditinggalkan. Ya, misalnya ada nggak yang pernah seperti itu? Kalau berita Jangan percaya apapun sampai terbukti kebenarannya. Jadi begini teman-teman. Mini misalnya dikasih tahu sama siapa? Hikmah. Iya. Tadi saya lihat pacar kamu boncengan sama Gita sama Gita. Tiba-tiba Mini ini langsung percaya. Nah, kalau René Descartes jangan dipercaya dulu. Karena apa? Nih, disuruh lagi yang nomor 2 sama Descartes. Analisis setiap masalah dengan memilah semua bagiannya. Jadi begini. Siapa tahu hikmah ini kan sakit hati sama kamu. Siapa tahu pacar kamu itu sudah ganteng, kaya, pintar. Mungkin dia suka sama pacar kamu. Jadi bisa saja dia ini fitnah. Atau sudah dia tahu pacar kamu bonceng kita, siapa tahu kita butuh bantuan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kamu langsung percaya, bisa saja kamu mempercayai sebuah berita bohong dan bukan kebenarannya. Hoax. Kemudian yang ketiga, identifikasi semua kemungkinan dari satu masalah. Dari informasi tadi, kemungkinan apa? Kamu bisa telah si
Jangan-jangan ada niat jahatnya. Begitu. Jadi kita suruh analisis setiap masalah. Atau bisa saja si Hikmah ini mungkin pacar kamu dulu mantannya dia, bisa jadi kan? Jadi kamu perlu analisis semuanya, jangan langsung percaya. Nah, yang ketiga apa? Identifikasi semua kemungkinan. Nah, itu kemungkinannya. Bisa saja dia ada suka sama kamu, bisa saja dia juga nggak suka lihat kamu bahagia, atau bisa saja dia mau balas dendam sama mantannya yang sekarang jadi pacar kamu, kan begitu. Jadi kemungkinan itu selalu ada, ya kan? Iya. Kemudian yang terakhir ini adalah temukan solusi step by step, dahulukan yang paling gampang. Nah, jadi dari kemungkinan tadi baru kamu bilang satu persatu. Yang paling mungkin itu yang mana kira-kira? Pacar kamu mantannya dia, atau kamu pernah bikin dia sakit hati, atau mungkin dia memang orangnya gak suka lihat teman senang. Yang paling mungkin itu yang mana? Gak suka temannya senang. Ya bisa. Jadi kalian tentu pada masalah masing-masingnya bisa menganalisisnya. Itu maksudnya ya. Jadi tidak seperti ini. Misalnya saya putarkan ya misalnya gosip ini aja kita putar. Bocor di rumah yang amanah Manopo ada solokan naik pesawat berdua. Ini kan sebenarnya gosip-gosip di TV itu kan kalau kita pakai epistemologi formusnya Descartes, ini kan sangat tidak bisa kita gunakan. Bagaimana cara kita membuktikan? Kan tidak bisa. Nah, makanya teori René Descartes ini sangat bertolak belakang dengan gosip-gosip yang ada di TV, di entertainment, di berita-berita gosip dan lain sebagainya. Bang Murtad. Oke, kita lanjut. Oleh sebab itu, René Descartes memiliki sebuah metode namanya metode keraguan. Jadi, dan semua teman-teman yang lain, kita harus pakai metode ini supaya kita mendapatkan sebuah kebenaran yang benar-benar benar sesuai faktanya. Ragukan segala sesuatu yang ada. Ini metodenya René Descartes. Jadi meragukan semua hal untuk menemukan kebenaran yang tidak bisa diragukan lagi. Kalau gosip dari mantannya masih bisa diragukan, ya kan? Bisa saja dia tidak suka sama kamu, bisa saja pacar kamu adalah mantannya dia, dan lain sebagainya kan gitu. Jadi menurut Descartes, semuanya harus kita ragukan. Nah ini coba lihat, ini foto orang sedang apa? Tidur. Sedang tidur. Iya. Ada yang pernah bermimpi kalau lagi tidur? Iya. Pertanyaan saya tentang mimpi ini, pernah nggak kalian bermimpi, tetapi di dalam mimpi itu seakan-akan nyata? Ada yang pernah seperti itu? Pernah. Coba katakan satu orang atau dua orang. Ada. Ya, kamu pernah mimpi apa kok? Tapi dalam mimpi itu seakan-akan itu benar. Mana-mana pirata ya. Seakan-akan itu nyata sekali karena saya nggak bisa. Itu bisa bawa motor kan? Nah. Tapi di dalam mimpi kan kamu seakan-akan sudah bisa naik motor. Iya. Dan kamu nggak berpikir bahwa kamu nggak bisa naik motor karena sudah bisa naik motor, ya kan? Saya rasa teman-teman yang lain pernah yang bermimpi serupa seperti ini. Pernah? Siapa? Naik kapalnya, Pak. Berjalan di gitu Pak. Kapalnya jatuh di kasur. Jadi semua pernah bermimpi. Ya? Saya juga pernah bermimpi. Orang tua saya sudah meninggal sekitar 15 tahun yang lalu. Tapi sesekali saya sering bermimpi ketemu dengan bapak saya. Saya akan yang kita gitu. Saya rasa kita semua pernah seperti itu. Nah, René Descartes mengatakan ini kan teori keraguan. Jangan-jangan kalian yang sedang duduk di sini juga sudah bermimpi.
Apa buktinya ini bukan mimpi? Jangan-jangan kalian sedang berisi tidak bermimpi. Atau jangan-jangan si Mita ini adalah seorang profesor doktor. Hanya saja dia sekarang sedang bermimpi flashback di masa lalu menjadi mahasiswa. Tapi sekali di dalam mimpi juga harus bermimpi. Iya kan? Pada saya seperti mimpi datang menjadi sini. Ya, jangan-jangan hanya mimpi. Mana yang nyata? Nah ini yang disuruh oleh René Descartes. Jadi begini penjelasannya. Aku sering merasakan banyak hal sama persis seperti yang aku rasakan saat bermimpi. Sering kan? Seperti sudah pernah melakukan sebelumnya. Ya. Seakan-akan itu bukan mimpi kan? Iya, sudah pernah kita lewati. Oke. Jadi ini ceritanya. Kita disuruh meragukan segala sesuatu. Termasuk kalian sedang duduk di sini. Ragukan. Jangan ini mimpi gitu loh. Ini dalam rangka supaya kita menemukan sebuah kebenaran yang benar-benar valid sesuai fakta. Jangan-jangan sekarang juga kalian sedang bermimpi. Kemudian tidak ada tanda pasti untuk membedakan antara kondisi sedang bermimpi dan kondisi sedang sadar. Kan tidak ada tandanya. Ini mimpi atau tidak? Kan begitu teman-teman. Masuk akal kan teorinya ini? Harus ada bukti adanya dulu. Ya. Harus ada buktinya. Ya, sampai ke sini ada kan tidak ada yang bisa membedakan mimpi apa enggak. Kan begitu. Ya. Oleh karena itu, sangat mungkin kalau saat ini sebenarnya aku sedang bermimpi dan semua yang terjadi sekarang adalah hanya mimpi. Iya kan? Sangat mungkin. Ya walaupun dalam hati kita, oh ini kan nggak mimpi. Di dalam mimpi itu kan kita juga gitu. Ini kan nggak mimpi, kan begitu. Oke, lihat gambar yang ada teman-teman. Ini ada orang lagi tidur. Ini ada kupu-kupu juga lagi tidur. Nah ini orang ini mimpi lagi jadi kupu-kupu atau kupu-kupu ini mimpi jadi orang ini? Orang yang jadi pemimpinnya. Ayo yang mana yang benar? Mana yang ternyata? Orang yang jadi pemimpinnya itu. Kan tidak ada tanda pasti. Sama-sama. Atau jangan-jangan kupu-kupu yang mimpi jadi orang ini gitu loh. Mimi coba lihat, apa aku kupu-kupu yang sedang bermimpi jadi manusia? Atau aku ini manusia yang sedang bermimpi jadi kupu-kupu? Kan begitu. Selalu dalam mimpi kan, hampir kita tidak bisa membedakan ini dalam mimpi ya. Oke lanjut. Maka René Descartes meragukan segalanya. Jangan-jangan dia sudah mimpi kan begitu. Kalau kita sedang mendapatkan door prize, rezeki yang nomor atau apa, kita sering kita berpikir, jangan-jangan mimpi. Atau pada saat kena musibah, kita juga berharap itu adalah mimpi kan begitu. Kalau kita meragukan segalanya, baik dunia maupun spiritual, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kita yang sedang meragukan ini tidak dapat dilakukan lagi. Ketika kalian meragukan diri kalian dalam mimpi maupun nyata, kan kalian ragu ya. Keraguan ini merupakan sebuah fakta. Baik kalian bermimpi atau tidak bermimpi, ada nggak keraguan itu? Pernah nggak kalian berpikir ini mimpi apa enggak? Kalau kalian lagi dapat hadiah sesuatu, mimpi apa enggak? Pernah kalian mikir gitu? Nah, pada saat kalian mikir, oh ini mimpi apa enggak? Gitu. Kan kalian meragukan. Jadi pada saat kalian meragukan, inilah sebuah fakta yang tidak bisa dilakukan lagi. Terserah kalian mau jadi kupu-kupu atau tidak, kalian mau jadi manusia menjadi kupu-kupu atau tidak, terserah. Tapi satu hal yang pasti bahwa kalian sedang berpikir dan kalian sedang meragukan. Kan begitu? Ada yang bisa sangat di sini. Artinya keraguan itu atau kalian sedang kita sedang meragukan, ini adalah tidak dapat dilakukan lagi. Ya kan? Ada yang meragukan lagi bahwa kalian sedang berpikir baik dalam mimpi maupun dalam dunia nyata? Tidak ada. Berarti berpikir atau meragukan ini sedang meragukan itu adalah sebuah eksistensi, sebuah kenyataan. Ini sudah nyata pasti. Ya kan?
segala sesuatu ini tidak dapat diragukan, adalah pasti dan tidak dapat dibantah lagi. Intinya saya sudah berpikir dan saya sedang meragukan apakah saya ini dosen benar atau jangan-jangan saya ini sedang bermimpi menjadi dosen. Atau saya sedang dulu mungkin saya punya cita-cita jadi dosen, makanya saya punya mimpi. Dan akhirnya hari ini. Tapi yang pasti saat ini saya sedang meragukan dan saya sedang berpikir, saya jadi dosen benar apa enggak? Dan itu tidak bisa dibantah lagi, pasti dan tidak dapat dibantah lagi. Kemudian, maka Descartes menyimpulkan bahwa I don't or I think or cogito adalah fondasi yang kuat dan pasti untuk pengetahuan kita. Maka I think ini, I don't ini atau I think itu saya sedang berpikir. Ketika kita sedang berpikir ini sudah tidak dapat dilakukan lagi, teman-teman. Di dalam mimpi kalian berpikir kan? Masa tidak berpikir? Ini nyata apa enggak? Iya, di dalam mimpinya kan kadang kita mikir juga kan? Ada. Pas bangun juga kita juga berpikir. Tadi mimpi apa? Maka kita yang sedang berpikir ini merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa diragukan lagi. Bisa saja tadi pada saat hikmah naik motor itu tidak benar kan cuma mimpi. Tetapi pada saat naik motor kamu sedang berpikir, ya kan? Oh, saya sudah bisa naik motor. Berarti kamu berpikir itu sebuah kenyataan yang tidak bisa dilakukan lagi. Apakah itu bermimpi atau kenyataan? Yang jelas Anda sedang bermimpi. Nah, berpikir dalam mimpi maupun kenyataan kan begitu. Bangun tidur Anda berpikir juga enggak? Berpikir. Ada orang yang tidak berpikir di luar ini. Berarti berpikir itu merupakan sebuah kenyataan. Kita yang bisa melakukan bahwa kalian sedang berpikir. Apapun yang kalian pikirkan, yang jelas kalian pasti berpikir kan begitu. Oke. Maka René Descartes memiliki teori yang namanya innate idea. Jadi dari mana asal yang hikmah sedang berpikir tadi? Jadi kemampuan berpikir ini telah ada dalam diri kita dan kita memilikinya sejak lahir. Jadi kalian tidak usah ragu. Saya ini kalian belum bisa berpikir. Jadi berpikir ini ketika kalian lahir sebagai manusia dan tumbuh besar, pasti kalian memiliki kemampuan untuk berpikir. Apakah kalian memikirkan hal yang remeh-temeh, yang ringan, bahkan yang berat-berat seperti profesor dan seorang seperti filosof? Yang jelas kalian memiliki kemampuan berpikir. Jelas siapa namanya? Ya, Sahril. Sahril pernah nggak berpikir? Mungkin tentang jagungnya tahun ini, kamu mau tanam jagung apa? Mau tanam berapa dus? Pernah mikir itu? Petani jagung juga. Yang lain siapa? Siapa namanya? Abidin. Pernah berpikir Abidin? Pernah sering. Kamu biasanya berpikir tentang apa? Nikah. Tentang masalah tanam jagung. Tanam jagung ya? Apa saja yang kamu pikirkan? Masalah beli jagungnya. Beli jagungnya, harga jagung. Ya, Tapi yang jelas kamu berpikir ya? berpikir. Ada yang tidak berpikir di sini? Ada semuanya berpikir. Terserah kalian mau mikir sudah masak atau belum? Sudah cuci piring atau belum? Yang jelas berpikir. Kan begitu? Jadi dari mana asal datangnya kalian berpikir ini? Dari sejak lahir, teman-teman. Kemudian ada 3 ideal bawaan dari lahir. Yang pertama itu kemampuan berpikir, yang kedua tentang keluasan, dan yang ketiga tentang Tuhan. Nah, nanti dari Descartes juga mencari kebenaran dari Tuhan itu melalui proses berfilsafat. Jadi tidak seperti kita kan kita bertuhan karena orang tua kita kan memang orang beragama kan begitu. Ya kebetulan agama Islam, makanya kita bertuhan di Islam. Beda cerita kan kalau hikmah nanti dilahirkan dari orang tua beragama Kristen, mungkin saja jadi Kristen. Nah kalau René Descartes dia mencari Tuhan sendiri melalui proses berpikir yang banyak. Jadi tidak hanya ada dalam diri kita, namun juga ada di luar diri.
Karena pikiran kita pada akhirnya akan mengkonstruksi sebuah realitas. Jadi ketika kita berpikir, nanti akan membangun sebuah realitas. Kita akan berpikir tentang meja, kita akan berpikir tentang papan, kita akan berpikir tentang kursi. Meja, papan, dan kursi ini merupakan sebuah realitas. Makanya tadi bisa saja meja ini dalam mimpi dan lain sebagainya. Tetapi pikiran kita berhasil mengkonstruksi bahwa meja ini benar ada, kursi ini benar ada, dan papan ini benar adanya. Dan ini bukan sebuah mimpi lagi. Tadi kita sudah berpikir dan kita sudah memiliki substansi kalau dalam bahasa filsafatnya itu atau kebenaran. Ternyata ada 3. Yang pertama adalah ketika kita berpikir, yang kedua tentang keluasan atau tentang realitas yang ada, dan yang ketiga tentang Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Apa buktinya realitas itu ada? Apa buktinya kursi ini ada? Karena begini, siapa tahu kan kamu juga naik motor di mimpi kamu, ya kan? Tapi kenyataannya motor itu kan nggak ada, ya kan? Iya, nggak ada. Bisa jadi saya sedang memegang kursi ini. Kalau ini mimpi berarti kursi ini nggak ada, kan begitu? Oke, apa katanya realitas kanvas? Adanya realitas di luar aku, seperti meja, kursi, papan, pintu, dan lain-lain, bisa saja diragukan. Jangan-jangan hanya imajinasi atau fantasi, bahkan mimpi. Jadi bisa saja motor itu mimpi, kursi ini juga bisa mimpi, meja ini bisa juga jadi mimpi, kursi ini bisa mimpi, bahkan kalian juga bisa merupakan sebuah mimpi. Namun realitas tersebut ternyata memiliki ciri yang pasti dan tidak diragukan oleh akal, yaitu sifat matematisnya. Jadi sifat matematis itu saya bawa juga ini meteran. Satu orang coba maju atau 2 orang? Coba. Ayo. Kita mau ukur ini yang disebut sebagai sifat matematis. Ada satu aja. Pegang. Meter ukur papan. Ini ada 2 meter 45 cm. Jadi secara matematis lebar papan ini 2 meter 45 cm. Ini yang disebut sebagai sifat matematis. Siapa namanya tadi? Rosan. Atau jangan-jangan ini menjadi 2 meter 45 cm gara-gara Rosan mengukur. Coba ini mana? Coba. Aku ukur. Coba. Ukur papannya. Dalam 2 meter 45 ya? Iya. Sama. Ini yang disebut sebagai sifat matematis sebuah benda. Jadi seperti panjang, luas, dan berat bisa diukur, dan jika diukur oleh siapapun memiliki hasil yang sama. Tadi sudah diukur oleh Rosa, tadi juga diukur oleh Iman. Atau masih ada yang meragukan bahwa panjangnya ini 2 meter 45 cm? Masih ada yang meragukan? Kalau kalian masih ragu, silakan ukur. Jadi sifat matematis ini menurut René Descartes adalah sebuah kepastian. Sama pastinya 1 tambah 1 sama dengan 2. Satu hikmah tambah 1 kita jadi 2 orang perempuan, kan begitu? Tidak bisa hikmah tambah kita jadi 4. Anda bisa. Ini namanya sifat matematis yang pasti. Jadi siapapun yang mengukurnya menggunakan alat ukur ini akan memiliki hasil yang sama. Itulah yang membuktikan dia bahwa ini bukan mimpi. Kalau papan di dalam mimpi kamu diukur oleh hikmah 2 meter 45 cm, bagaimana kalau bisa mengukur mimpi kamu lagi? Karena bisa. Maka bisa dipastikan itu bukan kebenaran. Tapi kalau papan ini secara matematis, atau kalau ada yang bawa timbangan, siapa yang bawa timbangan kursi? Mungkin beratnya 4 kilo. Jadi siapapun yang timbang akan beratnya sama. Begitupun dengan ini. Nah, sifat matematis inilah yang membuktikan bahwa realitas papan ini benar adanya, dan ini bukan
ditangkap? Oke. Jadi kebenaran kuantitas ini oleh Descartes diartikan memiliki kualitas yang sama dengan kebenaran IT. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 itu sama benarnya dengan kebenaran bahwa kita sedang berpikir. Mau mimpi apapun tidak mimpi, bahwa kita sedang berpikir ini tidak bisa diragukan. Sama dengan tidak bisa diragukannya 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi oleh sebab itu realitas itu ada karena akal bisa menangkapnya dengan tegas dan jelas. Jadi karena akal kita ini bisa menangkap, kita bisa menangkap. Jadi teman-teman, kontribusi utama pemikiran dari Descartes ini adalah pada bidang filsafat dia menggunakan pendekatan rasionalisme. Jadi pendekatan rasionalisme itu adalah pendekatan yang menggunakan rasio atau akal pikiran. Jadi René Descartes itu menjadikan akal pikiran sebagai pusat ilmu pengetahuan dia. Kemudian matematika, dia mengembangkan geometri analitik. Nah ini karena kita bukan jurusan matematika, kita lewat saja. Memang filosofi itu banyak keahliannya. Kemudian di ilmu pengetahuan, jadi dia melahirkan metodologi ilmiah dan skeptisisme. Skeptisisme ini artinya meragukan tadi. Supaya sesuatu itu bisa dipastikan kebenarannya, maka harus diragukan semua. Maka ini disebut metode skeptisisme. Jadi jangan-jangan ini mimpi, jangan-jangan itu cuma gosip dan lain sebagainya. Nah terakhir teman-teman, pemikiran tentang Tuhan. Nah ini proses René Descartes awalnya Tuhan juga disaksikan, diragukan. Benar-benar ada atau tidak? Tidak seperti kita. Kita kan langsung menerima bahwa Tuhan itu ada kan begitu. Kalau Descartes dia meragukan juga Tuhan, ada apa enggak? Kalau aku yang berpikir adalah suatu kepastian, berarti pemikiran dan ide adalah kepastian juga atau pasti adanya. Aku sudah berpikir merupakan sebuah kepastian bahwa pemikiran itu sendiri berarti ada, kan begitu? Kenapa pemikiran ada? Karena kalian pernah berpikir, jadi tidak bisa diragukan lagi. Kemudian dalam pikiran ditemukan ide atau pikiran tentang kesempurnaan. Pernah kalian berpikir tentang sesuatu yang sempurna? Pernah kan? Walaupun kita belum pernah menjadi sempurna kan begitu. Tetapi ide atau pemikiran tentang kesempurnaan itu pasti ada dalam setiap pikiran kita. Kan begitu? Ide yang sempurna ini tidak mungkin berasal dari dirinya sendiri atau manusia pemilik ide, karena manusia dan idenya memiliki sifat. Apa sifatnya? Yaitu sifat tidak sempurna. Ya kan? Kita memiliki pemikiran tentang kesempurnaan. Jadi ide tentang kesempurnaan ini tidak mungkin datang dari pikiran kita dan tidak mungkin datang dari kita yang memiliki pikiran itu. Karena apa? Karena kita sendiri adalah makhluk yang tidak sempurna. Ide tentang wujud yang sempurna pasti datang dari wujud yang maha sempurna, yaitu Tuhan. Jadi yang maha sempurna itu adalah Tuhan. Begitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah pemikiran Descartes masih relevan dalam filsafat, matematika, dan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Jadi demikianlah pertemuan kita pada pertemuan kali ini yang setelah kita bahas tentang pemikiran Descartes. Sebagai tugasnya teman-teman, bagaimana pemikiran Descartes dapat diterapkan dalam konteks modern. Jadi kalian silakan berpikir. Nah, pemikiran tentang four rules dari Descartes tadi, metode keraguannya, bisa nggak diterapkan dalam konteks kekinian atau konteks modern ini? Jadi itu minggu depan silakan teman-teman berpikir, silakan kalian tulis bagaimana pemikiran ini bisa diterapkan dalam konteks modern. Jadi sekian dan terima kasih, selamat berpikir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.